Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة تقبل منا يا كريم والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu jamaah Masjid Musalla Al-Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu pagi baginda Rasul pernah masuk ke dalam Masjid Nabawi. Beliau masuk waktu itu di luar jam waktu sholat. Ada satu kebiasaan di zaman para sahabat, dan kebiasaan itu juga terus terwarisi sampai hari ini, bahwa para sahabat itu mereka akan berkumpul di Masjid Nabawi ketika jam-jam waktu sholat, beberapa menit sebelum masuk waktu sholat dan beberapa menit setelah sholat. Mereka juga akan berkumpul ketika ada kajian baginda Rasul. Baginda Rasul itu jemaah yang dirahmati Allah, dalam kitab Al-Yawm An-Nabawi karya Syekh Abdul Wahab At-Turaili, di situ dijelaskan bahwa baginda Rasul itu punya majlis. Setelah beliau hijrah ke Madinah, majelis ini oleh baginda Rasul kemudian diselenggarakan setiap hari di waktu duha, macam bapak ini. Di waktu duha, majelis itu diselenggarakan setiap hari, bisa jadi sebentar, bisa jadi lama sekali. Kalau sebentar mungkin 10-15 menit. Tapi kalau sudah lama, ada hal penting yang perlu kemudian disampaikan, itu biasanya sampai zuhur, bahkan ada sampai asar. Istirahat, makan, bahasa kita isomasi. Itu kemudian libur ketika terjadi perang. Jadi kalau baginda Rasul sedang berangkat perang kemana, ke Tabuk, ke Khaybar dan lain sebagainya, maka majelis itu libur. Kalau tidak ada perang, baginda Rasul dalam kondisi normal ada di Madinah, maka setiap hari majelis duha itu dilaksanakan. Dan biasanya para sahabat berkumpul juga di waktu duha. Lebih dari itu, biasanya para sahabat mereka kemudian menyebar, mencari ma'isyah, mereka bekerja, mereka mencari nafkah dan lain sebagainya. Dari sini kita bisa lihat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa kehidupan para sahabat itu sejak dulu memang sudah balance. Mereka sudah seimbang sekali. Urusan dunianya juga urusan akhirat. Saking dari balance-nya, waktu itu ada satu hal yang janggal. Kalau kemudian ada orang berdiam diri di masjid 24 jam, kecuali dia ahlus sufah. Bahkan Umar bin Khattab itu saking dari balance-nya kehidupan beliau, Umar itu Pak, saking dari pengennya tidak ketinggalan majelisnya baginda Rasul, Umar kemudian kerjasama sama tetangganya. Kata Umar,
Kalau hari ini aku yang datang ke majelisnya Rasul, maka kau yang kerja. Nanti kalau aku pulang, aku kasih tahu apa yang disampaikan oleh baginda Rasul kepadaku. Besok gantian, aku yang kerja, kamu yang datang ke majelisnya Rasul. Nanti kalau mau pulang, aku kasih tahu. Kau kasih tahu aku apa yang disampaikan oleh baginda. Jadi balance sekali kehidupan mereka ya. Jadi mereka tidak selalu berada di masjid 24 jam kemudian melupakan keluarganya, tidak memberikan hak-hak pada keluarganya. Enggak begitu. Mereka adalah orang yang dunianya baik, akhiratnya juga baik. Mereka adalah orang yang menjadikan dunianya sebagai jembatan untuk akhiratnya. Maka waktu itu, termasuk hari ini, kalau Bapak datang ke Masjid Nabawi, Bapak datang jam 9 pagi untuk sholat zuhur, Bapak akan menemukan di Masjid Nabawi itu masih lengang sekali. Bahkan ada banyak orang masih tidur di situ. Ya kan? Kalau Bapak umrah. Nah, waktu itu tiba-tiba baginda Rasul masuk ke dalam Masjid Nabawi. Tiba-tiba beliau mendapati di pojokan ada seorang sahabat. Janggal, kata baginda Rasul. Ini di luar jam waktu sholat kok tiba-tiba ada seseorang di masjid. Maka oleh baginda Rasul disamperin, ternyata dia adalah Abu Umamah. Kemudian baginda Rasul bilang, apa gerangan yang membuat engkau ada di sini, wahai Abu Umamah? Kenapa kau gak bekerja? Kenapa engkau kemudian gak cari maisha? Ngapain kamu di sini? Satu sisi janggal. Tapi lihat kalimatnya Abu Umamah. Kata Abu Umamah, ya Rasulullah, saya bingung ya Rasul. Jadi Abu Umamah itu bingung, Pak. Karena bingung, dia datang ke masjid. Gak kayak kita. Bingung datangnya ke apa, Pak? Ayo Bapak bisa jawab. Bingung datangnya ke warkop. Maka sekarang menjamur warkop di mana-mana. Coba bayangin. Di gang-gang pun tuh masuk tuh warkop. Karena sekarang dia menjadi solusi bagi orang yang kebingungan. Coba bayangkan. Waktu itu Abu Umamah bilang, ya Rasulullah, saya bingung, makanya saya kesini. Walaupun saya tahu ini di luar jam waktu sholat. Satu sisi janggal, tapi satu sisi benar. Ada pelajaran besar. Beliau bingung, maka beliau datang ke masjid. Nah ini yang kemudian hilang di tengah-tengah kita. Sebagian besar di antara kita, ini kemudian saudara-saudara kita juga, ketika bingung, banyak pikiran, kemudian datang ke warkop. Mereka dalam hemat mereka berpikir bahwa kalau datang ke warkop, minimal pikiran saya ini bisa fresh. Nggak taunya di warkop juga ketemu orang bingung. Akhirnya mau berkumpul di situ orang bingung semuanya. Dan dapat solusi. Mungkin iya mereka bisa berbagi, mereka bisa bercerita, mereka bisa saling curhat. Tapi satu langkah keluar dari tempat itu, jemaah dirahmati Allah, kebingungannya bertambah. Maka ini perlu kita hidupkan lagi. Kalau bingung, datangnya ke masjid. Karena di situ kita bisa kemudian minta sama yang punya kehidupan ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi satu sisi juga kita perlu mengevaluasi, karena masjid belum seramah warkop. Iya, belum bisa memberikan fasilitas itu. Oke, saya lanjut. Ketika Abu Umamah kemudian ditanya dan Abu Umamah bilang, ya Rasulullah, aku bingung, makanya aku ke masjid. Kata baginda Rasul, bingung apa wahai Abu Umamah? Ya Rasul, aku terlilit hutang. Dan aku kemudian dikejar-kejar karena hari ini jatuh tempo. Coba ini. Orang tuh kalau hutang, punya hutang banyak, itu kepikiran walau dia hidup nyaman, Pak. Dan ini masalah kita semua, banyak hutang. Kalau ibu-ibu gak punya masalah tuh, bapak-bapak yang punya masalah hutang ini. Semua sekarang serba hutang. Pakai yang orange, pay later. Pakai yang hijau, pay later. Semua pakai pay later. Belum ada kemudian tren pinjol dan lain sebagainya. Ini masalah kita semua. Coba lihat kalimat baginda Rasul. Kata baginda Rasulullah, ya Abu Umamah,
maukah engkau aku berikan, aku ajari satu doa yang kalau kau baca doa ini dengan istiqomah, Allah akan keluarkan engkau dari kebingunganmu dan Allah akan mampukan engkau untuk membayar hutangmu. Mau nggak Pak? Mau. Kalau nggak mau saya nggak lanjut. Mau nggak? Mau. Begini Bapak Ibu ini rahmati Allah. Kalau saya yang berbicara seperti ini kepada Bapak, maka mungkin saya bisa berbohong, mungkin saya bisa berdusta, mungkin saya bisa miss, mungkin keutamaan doa ini yang kata baginda Rasul itu sebagai memampukan membayar hutang dan mengeluarkan dari kebingungan, itu bisa nggak terjadi karena saya manusia biasa, saya punya celah, saya punya keterbatasan yang luar biasa. Tapi masalahnya yang ngomong begini siapa? Baginda Rasul. Itu artinya baginda Rasul berjanji, kalau kau baca ini dengan istiqomah wahai Abu Umamah, maka Allah akan memampukan kau bayar hutang dan Allah akan keluarkan kau dari kebingungan. Itu janji baginda Rasul. Namanya janji, maka harus ditepati. Maka kata Abu Umamah, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasul, ajari saya. Kata baginda Rasul, kalau kau masuk di waktu pagi dan masuk di waktu sore, baca doa ini. Apa doanya? Mudah-mudahan semua bisa hafal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Pak, ini doa mungkin sudah kita hafal, bahkan mungkin sesekali kita melafadzkan doa ini, tapi sebagian di antara kita, bahkan sebagian besar, itu tidak paham kenapa doa ini muncul. Ya kan? Apa yang melatar belakangi kemudian doa ini muncul? Jangan-jangan juga ada yang kemudian berpikiran bahwa doa ini bukan dari Rasul, tapi dari ulama. Enggak, doa ini dari Rasul. Dalam doa itu ada grade-grade Pak. Grade A-nya, grade paling tinggi itu adalah doa yang dari Quran. Grade kedua doa yang dari baginda Rasul. Baru setelah itu doa dari para ulama. Jadi kalau masih ada doa dari Rasul, itu dia punya keistimewaan yang lebih. Maka namanya ada, kita sering baca al-ma'thurat, ya. Ma'thurat itu adalah doa-doa yang lafadznya itu dari baginda Rasul. Ma'thur dia. Termasuk ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ham, kegelisahan dan kesedihan. Orang kalau gelisah sedih Pak dia. Ya kan? Kemudian wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan aku berlindung daripada kelemahan dan kemalasan. Udah banyak utang sih malas Pak. Musibah itu. Utangnya banyak, angsurannya setiap bulan luar biasa, gajinya nggak cukup, tapi di rumah rebahan terus, di warkop rokokan terus. Coba ya. Dan dia nggak pernah minta kepada Allah agar dia kemudian dikasih semangat, dilindungi dari rasa malas. Dia selalu berada pada zona nyaman. Kemudian wa'udzubika minal jubni wal bukhl. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kekhawatiran dan kebakilan. Orang kalau sudah khawatir, orang kalau sudah bakhil pasti khawatir. Orang kalau sudah bakhil pasti khawatir. Kenapa? Dia nggak mau mengeluarkan sedekah, dia nggak mau mengeluarkan zakatnya, dia nggak mau mengeluarkan infaknya, padahal dia punya, hanya gara-gara menurut dia yang dia keluarkan itu adalah pengeluaran. Coba, kita itu kalau sedekah, kita tulis dalam list pengeluaran sedekah 500.000. Namanya pengeluaran itu artinya biaya, namanya biaya itu artinya beban. Ya kan?
Kalau dalam perusahaan, dalam kantor-kantor kan beban pengeluaran. Kita sering begitu. Termasuk juga ketika kita membiayai anak kita sekolah, bayar SPP, kita tulis itu pengeluaran. Bukan, Pak. Itu investasi. Itu investasi. Itu bukan beban biaya pengeluaran, bukan. Kalau kita masih berpikir seperti itu artinya kita masih khawatir. Khawatir uangnya kalong, khawatir uangnya keluar, khawatir besok gak bisa makan, khawatir besok gak bisa beli mobil, khawatir besok gak bisa cukup, sehingga semua yang keluar kita anggap pengeluaran. Padahal enggak. Sedekah, kemudian kita ngasih sama istri, kita ngasih sama anak, itu hitungannya dalam pandangan Allah investasi. Loh, kok bisa Ustaz? Ya, bukankah Allah bilang wa may yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu adhafan mudha'afan katsira. Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman kebaikan, maka Allah kembalikan dengan pengembalian yang berlipat-lipat. Ya. Iya kan? Dengan pengembalian yang berlipat-lipat. Kalimat yuqridullaha qardan hasana, coba bayangin, Pak. Allah itu membahasakan sedekah itu dengan kalimat hutang. Pinjaman. Allah minjem sama kita. Jadi kalau kita ngasih sedekah, kita ngasih istri, kita ngasih anak, itu berarti Allah sedang minjem sama kita. Betul nggak, Bu? Halo ibu-ibu, betul nggak? Jadi kalau bapak-bapak ngasih istri itu bukan beban biaya pengeluaran, tapi itu adalah pinjaman yang kita kasihkan kepada Allah. Karena Allah minjam, berarti Allah bertanggung jawab untuk kembalikan. Bukankah baginda Rasul bilang sama kita, harta yang kau berikan untuk nafkah istrimu, untuk nafkah anakmu, itu adalah sedekah. Kalau sedekah berarti dia masuk pada pinjaman kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai kita ubah mindsetnya, Pak, bukan pengeluaran. Karena kalau masih pengeluaran, itu ngeluarkannya abot, Pak. Berhitung. Maka jadinya apa? Bukhel. Maka jadinya bakhil. Bakhil sama istri, bakhil sama anak, bakhil sama tetangga, karena hitungan kita masih hitungan pengeluaran. Maka kita perlu berlindung kepada Allah dengan kalimat wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari lilitan hutang dan intimidasi orang-orang. Orang kalau sudah banyak hutang, itu dia pasti terintimidasi, imma oleh debt collector. Tahu debt collector, Pak? Pernah berkomunikasi sama debt collector? Sering. Masya Allah. Bapak harus banyak doain. Hafalin ini betul. Kalau debt collector sering mampir di WA-nya Bapak, itu Bapak perlu hafalin ini. Setiap pagi sore dibaca. Betul. Kata Abu Umamah, wa fa'altuhu. Maka setelah aku keluar dari masjid itu, aku mengamalkan setiap pagi dan sore. Beberapa hari setelah itu, Allah mengeluarkanku dari kebingungan dan Allah memampukanku dari membayar hutang-hutang. Coba bayangkan. Ini mukadimah nih, Pak. Mukadimahnya udah mau 20 menit. Ini mukadimah. Ini penting untuk kemudian kita terus baca dan terus istiqomah, karena Rasul berjanji sama kita. Cuma begini, doa ini tidak berfungsi ketika dibaca oleh orang yang hobi ngutang. Berhutang atau punya hutang dengan hobi ngutang itu dua hal yang berbeda.
Hutang itu dia mensyaratkan kondisi darurat, urgent, terdesak, baru kita ngutang. Tapi kalau hobi ngutang itu beda, tidak akan berfungsi di doa. Lawan dia selesai ngutang lagi, selesai ngutang lagi, selesai ngutang lagi. Angsuran motornya belum selesai, langsung mobilnya belum selesai, ngutang lagi. Enggak. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa ini penting. Amalkan setiap pagi dan sore, mudah-mudahan Allah keluarkan kita dari kegelisahan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sampai jam berapa, Pak? 9. Loh. Kasihan Bapak, belum sarapan. Ada satu kisah yang menarik bahwa di satu pagi itu baginda Rasul pernah naik di salah satu bukit namanya Bukit Buto. Bukit Buto itu adalah satu bukit yang ada di sekitar Ka'bah. Jadi kalau kita ke Makkah Pak dulu, Ka'bah itu seperti mangkok begini. Dia berada di tengah, di lembah di tengah. Kemudian pinggirannya itu dikelilingi oleh bukit-bukit. Maka ketika kita paham tentang sirah, tentang Hajar dan Ismail, kita mendapati bahwa Bunda Hajar waktu itu naik, Pak. Ketika sa'i naik ke Bukit Sofa, kemudian turun lagi, naik lagi ke Bukit Marwah. Nanti suatu saat kita akan cerita. Ini sebenarnya sa'i itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Kalau saya kasih tahu, kira-kira Bunda Hajar itu, kalau saya tanya sama Bapak Ibu, Bunda Hajar itu naik ke Sofa dan Marwah itu nyari apa? Nyari air. Iya Bapak. Emang dia jadi satelit cari air. Bunda Hajar itu naik ke Bukit Sofa dan Bukit Marwah itu bukan cari air, karena dia paham betul itu daerah tandus, tidak ada kehidupan, tidak ada pohon, dan dia bukan punya alat geosatelit atau geolistrik yang bisa mendeteksi air. Tidak, dia nggak cari air. Kata siapa dia cari air? Bapak buka lagi kitabnya, Al-Bidayah wa Nihayah. Saya membawakan kitab ini kalau di Masjid Pondok Mutiara sama di Masjid Taman Dika. Itu kita akan tahu kisahnya bahwa dia naik ke atas itu bukan cari air. Dia naik ke Bukit Sofa itu karena Bukit Sofa itu tinggi. Dia berharap dari ketinggian itu dia bisa melihat dari kejauhan apa ada orang atau tidak yang bisa bantu. Bukan cari air. Kalau cari air nggak mungkin bolak-balik 7 kali, udah tahu di situ nggak ada air. Iya kan? Nggak mungkin kemudian harus bolak-balik 7 kali. Kan kalau kita cari air ke situ, kita lihat oh nggak ada, masa kita balik lagi? Kan enggak. Itu 7 kali itu dalam rangka beliau naik ke atas. Dari ketinggian itu beliau ingin tahu apakah ada orang di kejauhan sana atau tidak. Kalau ada orang mungkin dia bawa air, saya mau minta bantuan. Ternyata ketika naik itu nggak ada orang. Nah, turun dari Sofa kemudian naik ke Marwah itu butuh waktu, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang 2 menit sampai, Pak. Karena waktu itu padang pasir, kita melangkah 1 kaki kita masuk ke dalam. Dari Sofa ke Marwah itu butuh waktu. Ketika di Marwah beliau kemudian lihat lagi ada orang memandang, ternyata tidak ada orang. Beliau kemudian berpikir, oh iya mungkin di sana tadi gak ada orang, siapa tahu sekarang ada orang lewat. Turunlah dia, naik lagi, oh ternyata gak ada lagi. Oh iya mungkin di sana tadi gak ada, mungkin sekarang ada. Jadi bukan cari air, tapi cari bantuan. Karena Ka'bah itu dulu seperti mangkok, dia berada di tengah dan dikelilingi oleh bukit-bukit. Nah, baginda Rasul itu satu pagi beliau naik ke Bukit Buto, salah satu bukit yang mengelilingi Ka'bah ini. Kemudian beliau memanggil semua Bani Hashim. Setelah semua Bani Hashim datang berkumpul di depan beliau, tiba-tiba baginda Rasul mengatakan, bagaimana pendapat kalian kalau aku sampaikan kepada kalian bahwa di belakang bukit ini telah bersiap pasukan besar menunggang kuda untuk menghancurkan kalian?
kalian percaya atau tidak? Semua yang hadir mengatakan bala ya Muhammad, tentu Muhammad kami percaya. Karena track record kamu mengatakan bahwa kamu tidak pernah bohong. Jadi memang orang-orang kafir Quraisy itu dulu Pak, kalau urusan dunia mereka percaya kepada Muhammad, tapi kalau urusan akhirat mereka tidak percaya. Bahkan baginda Rasul itu ketika hijrah ke Madinah, beliau masih memegang investasi dari pemuka-pemuka orang Quraisy. Jadi kalau urusan agama mereka memang tidak sejalan, tapi kalau urusan ekonomi, urusan dunia itu mereka masih titip modal kepada baginda Rasul. Coba ya. Bahkan waktu beliau mau hijrah itu, baginda Rasul masih bilang kepada Ali bin Abi Thalib, nanti kau kasih ini kepada fulan, kasih ini kepada fulan, kasih ini kepada fulan, karena ini uangnya fulan. Gitu Pak. Jadi kalau urusan agama mereka tidak mau bersama, tidak mau percaya, tapi kalau urusan investasi mereka nitip kepada baginda Rasul. Itu terjadi di zaman. Nah, ketika mereka mengatakan bala ya Muhammad, tentu Muhammad kami percaya, maka baginda Rasul bilang begini, maka berhati-hatilah kalian dengan datangnya azab Allah ketika kalian tidak mau beriman. Tiba-tiba Abu Bakar dengan turunnya dia mengatakan tabban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad, alihaya jama'atana, apakah karena ini engkau harus mengumpulkan kami sepagi ini? Waktu itu baginda Rasul sama sekali tidak bergeming, beliau tidak merespon, bahkan beliau terlihat menunduk Pak. Karena ternyata di titik itu, di detik itu turun satu surat yang kita kenal dengan surah Al-Masad. Surah apa Pak? Tahu surah Al-Masad itu apa? Halo? Surah Al-Masad itu apa Pak? Tabbat yada abi lahab wa tab. Kita kenal dengan surah Al-Lahab. Padahal itu surah Al-Masad, fi jibiha hablum mim masad. Surah Al-Lahab atau kita kenal dengan surah Al-Masad. Tabbat yada abi lahab wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar celaka. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apa yang dia punya, kekayaan yang dia miliki, apa yang dia ikhtiari, sama sekali tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang kafir itu, Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau mereka mati, semua yang dia miliki nggak ada gunanya. Mulai dari anaknya nggak ada gunanya, mulai dari istrinya nggak ada gunanya, mulai dari hartanya nggak ada gunanya, bahkan mulai dari kebaikannya dan kebermanfaatannya di dunia itu nggak ada gunanya. Contoh, orang nggak beriman mati, maka anaknya tidak bisa kirim doa sama dia, nggak bisa sedekah atas nama dia, karena terputus. Istrinya tidak bisa mendoakan dia. Bahkan kalau saja dia membangun masjid, karena sekarang banyak orang non muslim bangun masjid Pak, bahkan masuk ke pesantren-pesantren, bangun gedung pesantren Pak, itu kalau dia mati tetap saja amalnya tidak bakalan bisa terkirim, sia-sia. Maka ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Karena konteksnya Abu Lahab itu adalah orang kafir, dia beriman. Tapi yang lebih menarik dari itu adalah sayasla naron talahab, kelak dia akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Coba bayangin, menarik sekali. Ayat ini dan surat yang ketiga, ayat yang ketiga itu berbicara tentang bagaimana Allah memvonis, memberi keputusan bahwa Abu Lahab masuk neraka. Keputusan itu turun, padahal saat itu Abu Lahab masih sehat, masih hidup, dia persis berada di hadapan baginda Rasul. Abu Lahab, ayat ini turun, Abu Lahab masih punya hidup 13-an tahun, belasan tahun dia masih punya hidup. Tapi ternyata sama sekali dia tidak tersentuh dengan hidayah. Andai saja Abu Lahab ketika ayat ini turun, dia kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita perlu mendelete satu surah di dalam Quran namanya surah Al-Lahab atau surah Al-Masad.
Karena orang yang masuk ke dalam agama Allah, dia tidak akan selamanya ada di neraka. Tapi menariknya, vonisnya turun, dia diputuskan masuk neraka, orangnya masih hidup tuh. Ini kalau sampai yang diputuskan kira-kira gimana? Aku tak masuk Islam, Ustaz. Coba ini. Kalau mati kita gak bicara lah. Orang kan sudah mati, sudah bisa diputuskan. Masalahnya orang masih hidup. Bahkan dia masih hidup sampai belasan tahun. Ternyata sama sekali dia tidak merasa butuh, tidak merasa punya hajat untuk masuk Islam. Sampai akhirnya dia meninggal dalam keadaan yang menjijikkan. Dari sini kita dapat poinnya, Pak. Dan dari sini saya akan berangkat. Kalau saya masih berangkat berarti masih lama, Pak. Karena saya mau berangkat, maksud saya. Bahwa apa yang Allah sampaikan di dalam Quran itu final, ya Pak. Itu final. Dah ada amandemen sudah. Itu final dan pasti akan terjadi. Pasti. Kita sadar atau enggak, kita suka atau enggak suka, kita kemudian sedang atau enggak sedang. Pokoknya kalau Allah sudah bilang A di dalam Quran, maka pasti yang terjadi adalah A. Kalau Allah bilang B di dalam Quran, maka pasti yang terjadi adalah B. Jadi bukan hanya NKRI saja yang harga mati, Quran juga harga mati. Dinas ya? Hah? Dinas. Iya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini penting sekali. Karena sebagian di antara kadang mengimani sebagian dan tidak iman pada sebagian. Iman pada sebagian, tapi tidak iman pada sebagian. Tergantung nafsunya. Padahal Quran mengatakan itu. Quran mengatakan itu. Ketika Quran bilang bahwa riba itu haram, kita dengan segala dalil dan dalilnya mengatakan itu boleh kalau kepepet. Apa nih sih kepepet? Kepepet itu kan kondisi subjektif kita kan. Quran mengatakan begitu. Bahkan kata Quran salah satu hukumannya dia seperti hidup seperti orang gila dan lain sebagainya. Ketika Quran bilang banyaklah, tapi dari satu ini saja kita bisa buktikan bahwa Quran itu benar, final, real, hak dan lain sebagainya. Karena Abu Lahab masih hidup sampai belasan tahun, ternyata dia tidak juga dapat hidayah karena Allah sudah memberikan keputusan, dikunci sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, satu. Yang kedua, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini nanti ke belakang semuanya sirah, Pak, karena memang saya spesialisasi saya di sirah para nabi, para sahabat dan lain sebagainya. Baginda Rasul itu pernah suatu waktu ketika beliau bersiap untuk menghadapi perang Khandaq. Perang Khandaq itu adalah perang parit yang kita kenal. Kenapa disebut perang parit? Karena waktu itu baginda Rasul membuat parit yang cukup besar, yang panjangnya sekitar 5 kilo, kemudian lebarnya sekitar 6 meter dan dalamnya sekitar 4 meter. Saya dari dulu, ketika walaupun saya sudah belajar sirah, saya masih memahami Khandaq itu kondisi di medannya itu berpasir, Pak, padang pasir. Karena kita tahu kalau Arab Saudi itu kan padang pasir, Madinah padang pasir. Beberapa bulan yang lalu saya datang ke tempat Khandaq itu, saya bawa jamaah, kemudian saya terbiasa kalau menganukan umroh itu kemudian mengisi dengan sirah Anbiya. Saya datang ke tempat di mana terjadinya Khandaq dan saya terbelalak karena ternyata itu bukan padang pasir. Semua luasan Khandaq itu batu yang kita sebut dengan Masjid Sab'ah. Kalau Bapak datang ke masjid ke umroh gitu, Bapak umroh, nanti biasanya tour leadernya atau guide-nya akan menunjukkan kepada Bapak Masjid Sab'ah. Masjid Sab'ah itu dulu adalah pos-posnya para sahabat, pos pengamanan. Itu bukan pasir, itu gunung berbatu. Maka saya semakin yakin dengan satu kejadian yang pernah terjadi di tengah penggalian Khandaq itu,
bahwa waktu itu Salman Al-Farisi sebagai inisiator dari Khandaq. Karena kata Salman, ya Rasulullah, dulu kalau kami di Persia, karena orang Salman itu orang Persia, kalau kami menghadapi musuh yang kemudian jumlahnya terlalu banyak, karena waktu itu Khandaq jumlah musuhnya 10.000, sementara kaum muslimin cuma 3.000. Jadi 1 banding berapa? Banding 3 separuh nantinya. Dan itu biasa bagi kaum muslim. Saat ini kayak Gaza dengan Israel, jemaah yang dirahmati Allah, berapa banding berapa? Tapi yaitu ketika mereka head to head, mereka pasti takut. Orang kafir itu pasti head to head takut dengan kaum muslimin. Makanya kemudian yang diserang udah saja terus payah. Kemudian orang-orang yang sipil pun kemudian diserang. Nah, sahabat di zaman itu, baginda Rasul itu dengan para sahabat itu 1:3. Maka kata Salman Al-Farisi, dulu kami ya Rasulullah di Persia, kalau kami berperang dengan orang-orang yang jumlahnya lebih banyak dibanding kami dan sangat banyak sekali, kami bikin parit agar mereka tidak sampai masuk. Maka dibikinlah parit sepanjang 5 kilo, kemudian sedalam 4 meter, selebar 6 meter dalam waktu 10 hari. Dalam waktu 10 hari. Kira-kira kalau kita zaman ini 10 hari disuruh seperti itu perlu bego berapa? Perlu alat pengeruh itu ya. Zaman itu enggak, semua swadaya, semuanya digotong royong. Dan antum, Bapak Ibu perlu tahu bahwa kondisi saat itu semuanya kelaparan. Kalau Bapak baca sirah, kita akan dapati bahwa baginda Rasul itu sejak hijrah dari Makkah ke Madinah, itu beliau tidak kenyang melainkan setelah perang Khaybar. Jadi para sahabat tuh udah kecukupan, mereka kekurangan kecuali setelah penaklukan Khaybar. Itu berarti mereka kelaparan kurang lebih 7 tahun lamanya. 7 tahun. Karena memang ketika hijrah itu kan semua dimulai dari nol lagi. Baik. Kondisinya kelaparan. Maka waktu itu ada kejadian di mana Salman Al-Farisi mendapati ada sebongkah batu besar yang kemudian susah untuk dihancurkan. Dipukul berkali-kali, susah untuk dihancurkan. Maka Salman Al-Farisi matur kepada baginda Rasul dengan mengatakan, ya Rasulullah, ini ada batu besar ya Rasul, sangat susah untuk kemudian dipatahkan, dihancurkan. Kata baginda Rasul, biar saya saja yang menghancurkan. Beliau kemudian ngambil kudu, ngambil kapak bahasa kita. Kemudian oleh baginda Rasul dipukul tuh batu. Pukulan pertama kita tahu waktu itu kemudian muncul cahaya. Sambil kemudian baginda Rasul bertakbir, Allahu Akbar. Sungguh kata baginda Rasul, aku telah diberikan oleh Allah kunci Persia. Dipukul kedua kali, lagi-lagi baginda Rasul bertakbir, Allahu Akbar. Sungguh aku telah diberi oleh Allah kunci Romawi. Dipukul ketiga kali, hancur itu batu. Bersamaan dengan itu ada kilatan cahaya. Lagi-lagi baginda Rasul bertakbir, Allahu Akbar. Aku diberi oleh Allah kunci Yaman. Semua yang hadir dan terlibat dalam Khandaq itu sebagian besar mendengar kalimat ini jelas sekali, eksplisit bahasa kita, semua terdengar. Dan ini menarik sekali, karena kalimatnya bukan sembarang kalimat. Kalimat aku diberi kunci Persia itu artinya muslimin kelak akan menaklukkan Persia. Aku diberi kunci Romawi itu artinya muslimin akan menaklukkan Roma. Aku diberi kunci Yaman, muslimin akan menaklukkan Yaman. Orang munafik yang bergabung dalam barisan Khandaq itu dan ikut kemudian menggali parit, memang orang munafik gitu Pak. Dia masuk nyusup, seakan-akan dia pro dengan kita, tapi dia kemudian menusuk kita dari belakang. Mereka ikut dalam barisan penggali parit itu, mereka ikut juga terlibat. Tapi ketika mereka mendengar kalimat dari baginda Rasul seperti itu, mereka berseloroh begini, Muhammad mulai gila dia.
mulai bahasa kita, mulai halu dia. Dia berbicara tentang penaklukan Persia, penaklukan Romawi, penaklukan Yaman. Lah urusan perut saja kita hari ini gak selesai. Iya kan? Ini banyak. Kalau kita kiaskan pada kita hari ini terlalu banyak yang begini nih Pak. Terlalu banyak. Ya. Urusan perut saja nggak selesai, tapi bicaranya soal kemenangan, kekuasaan, kemudian penaklukan dan lain sebagainya. Padahal urusan perut yang masih remeh-temeh saja nggak selesai. Itu kalimat orang munafik kemudian viral, coba ini rahmat Allah di kalangan. Tapi para sahabat, coba ini. Tapi para sahabat ketika baginda Rasul mengatakan begitu, kata para sahabat, itu final. Kalau baginda Rasul mengatakan begitu, suatu saat muslimin punya harapan Romawi, Persia, Yaman akan ada dalam kekuasaan kaum muslimin. Dan itu menjadi semangat yang luar biasa bagi mereka karena mereka punya keyakinan itu. Iman mereka mengatakan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul itu bukan sekedar kalimat, tapi itu wahyu. Maka pasti akan terjadi. Benar ternyata. Beberapa tahun setelah itu, setelah baginda Rasul wafat diganti oleh Abu Bakar. Abu Bakar wafat, dilantiklah kemudian Umar ibn Khattab. Di zaman Umar ibn Khattab, tiga-tiganya semua di bawah kekuasaan kaum muslimin. Bahkan saat itu kekuasaan Umar ibn Khattab, kekuasaan muslimin, wilayah kekuasaan kaum muslimin sudah mencapai 1/3 bumi dibalik oleh kaum muslimin. Dibalik Pak. Sampai Baitul Maqdis itu berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Syam secara umum itu berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Itu karena baginda Rasul sudah memberikan clue sejak awal bahwa kelak mereka semua akan ada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Dan mereka meyakini itu. Dari sini kita lagi-lagi dapat poinnya bahwa kalimat baginda Rasul yang itu sahih, yang secara sanad sahih, secara matan sahih dan bisa dipertanggungjawabkan, itu juga final. Itu hak, itu pasti akan terjadi. Itu pasti akan terjadi. Ya. Maka dari sini saya akan berangkat lagi. Masih berangkat nih Pak. Maka bagaimana kalau Allah bilang sama kita semua? Kita masuklah ke jalan tolnya. Karena kalau jalan tol kan cepat Pak. Allah bilang sama kita, karena kita yakin bahwa Al-Quran itu final, benar, apa yang Allah bilang pasti akan terjadi. Allah bilang nih sama kita semua, kata Allah, man amila salihah, siapa saja yang beramal salih, aktivitas sehari-harinya amal salih, kerjanya jadi amal salih, makannya jadi amal salih, duduknya jadi amal salih, bicaranya amal salih, min dzakarin aw untha, laki-laki atau perempuan, sama saja. Jadi kalau urusan amal salih sama saja laki sama perempuan Pak. Tapi kalau urusan anak, laki perempuan tidak sama. Walaysa dzakaru kal untha, dan tidaklah seorang laki-laki itu sama dengan perempuan. Jadi tagline-nya perlu dirubah. Laki dan perempuan tidak sama saja. Kalau dalam amal salih sama saja, tapi kalau dalam keturunan tidak sama saja. Karena beda. Mendidik anak laki-laki tentu punya treatment yang beda dengan mendidik anak perempuan. Keistimewaan, manfaat dan lain sebagainya itu tidak sama. Tapi kalau dalam amal salih, betapa adilnya Allah. Kalau dalam amal salih, laki perempuan sama saja. Sama saja. Wa huwa mu'min, kata Allah, dan dia beriman. Dan dia beriman. Di dalam hatinya ada keyakinan pada Allah dan Rasul. Ada keyakinan pada hari akhir. Ada keyakinan tentang malaikat dan lain sebagainya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah.
maka pasti, kata Allah. Allah bilang di dalam Qurannya, maka pasti, dengan kalimat dengan dua taukid Allah bilangnya, dengan lam taukid, dengan nun taukid. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu pengen kehidupan yang baik? Kalau nggak pengen nggak apa-apa Pak, saya bisa langsung tutup kalimat kita ini. Bukankah Bapak Ibu bekerja dari pagi sampai sore, ada yang sampai malam? Dalam benak kita yang kita pikirkan, kita pengen keluarga kita baik, hidup kita baik, ekonomi kita baik, kehidupan kita semua diberkahi. Bukannya itu? Ya kan? Bahkan sampai bela-belain lembur setiap hari. Yang kita inginkan kehidupan kita adalah baik, barokah, penuh dengan kenyamanan, ketenangan, ketentraman. Allah kasih sama kita clue-nya tuh. Allah bilang, kalau kau bisa memberiku dua syarat ini, melakukan dua syarat ini, satu amal solih, yang kedua beriman, maka aku yang jamin, kata Allah, hidupmu pasti baik. Hidupmu pasti baik. Maka kalau konsep ini kita tarik pada konteks kita bekerja, maka kita perlu pastikan bahwa pekerjaan kita adalah pekerjaan yang halal. Kita perlu pastikan bahwa kita bekerja di tempat yang halal dan memproduksi barang halal atau jasa yang halal. Nah, harus clear di depan. Kemudian kita perlu pastikan saat kita bekerja tidak ada orang yang kita curangi, yang kita bohongi dan kita kemudian dustakan. Tidak ada orang yang haknya kita ambil, tidak ada orang yang menzalimi dengan pekerjaan kita. Dan di tengah sibuknya kita bekerja, kita tetap masih melakukan kewajiban kita kepada Allah, yaitu salat. Kalau ini bisa kita jaga, maka insya Allah pekerjaan kita itu dipandang oleh Allah sebagai amal sholih. Maka dari jam 8 kita berangkat atau jam 7 kita berangkat sampai jam 5 kita pulang, itu semuanya ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kebetulan di yayasan kami itu di Masjid Ar-Rahmah Surabaya di Perak itu, kami itu masjid mengelola mat, mengelola catering, mengelola water, mengelola wakaf produktif dan lain sebagainya. Pada suatu waktu ada salah satu karyawan kami yang kemudian bilang begini, Ustadz, saya rencananya nanti kalau bulan Ramadan pengen cuti sebulan, Ustadz. Loh kenapa? Saya bilang, saya pengen fokus ibadah, Ustadz. Saya bilang, ini kalimat yang seakan-akan benar tapi salah. Kan dia pengen ibadah sepanjang 1 bulan, boleh saja Pak ya. Tapi ketika kemudian saya bilang, tapi ketika semua pegawai berpikir seperti kamu, maka bubar masjid ini. Tidak akan ada yang mau jadi security-nya, tidak ada yang mau jadi OB-nya, tidak ada yang mau masakkan orang puasa, tidak ada yang mau untuk kemudian melakukan amal-amal seperti itu. Karena kamu masih memandang bahwa amalmu itu adalah amal dunia. Saya kasih tahu bahwa ketika, karena kebetulan ini manajer catering kita yang kemudian pamit gitu. Ketika kamu melayani orang-orang berpuasa dari pagi masak sampai sore kemudian memberikan makan orang berpuasa, itu kamu bukan hanya mendapatkan pahala dirimu sendiri, tapi mendapatkan pahala semua yang merasakan manfaat. Jangan pernah berpikir bahwa pekerjaanmu ini ngurusi dunia. Selama kamu bisa menata hati dan selama pekerjaanmu tidak mendolimi orang, selama pekerjaanmu tidak mengambil hak orang dan bermanfaat buat orang lain, itu artinya di hadapan Allah kamu sedang bekerja untuk akhirat. Betapa banyak kata baginda Rasul, orang ngurusi dunia tapi di hadapan Allah dia ngurusi akhirat. Dan betapa banyak orang ngurusi akhirat tapi di hadapan Allah dia ngurusi dunia.
Maka pekerjaan kita ketika kemudian kita pastikan itu halal, kemudian tidak mendolimi orang, tidak ada kecurangan, tidak ada kedustaan, tidak ada korupsi di situ, tidak ada yang kemudian mengambil hak orang, dan kita taat pada Allah untuk melaksanakan sholat dan apa yang kewajiban kita pada Allah, maka insya Allah walaupun kita adalah bendahara, kita sedang mengurusi amal akhirat. Dan itu pahala, dan itu amal soleh. Maka kalau sudah seperti ini jemaah yang dirahmati Allah, kita bisa pastikan begini, maka insya Allah gaji, salary, bonus, atau rizki yang sampai pada kita itu rizki yang barokah, Pak. Rizki kalau sudah barokah jemaah yang dirahmati Allah, masuk ke dalam lambung kita, itu dia akan menjadi daging, menjadi darah yang memompa semangat ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau sudah ibadahnya kuat, bertakwa dia pada Allah, saya jamin di mana saja dia tinggal, bersama siapa saja dia tinggal, dia dalam jaminan Allah hidupnya pasti baik. Saya bilang pasti karena Allah juga bilang pasti. Hidupnya pasti baik. Tapi beda yang dirahmati Allah ketika kemudian kita bekerja di tempat yang halal, yang haram, jelas-jelas haram, bahkan syubhat. Kemudian dia memproduksi barang yang haram, barang yang syubhat, jasa yang haram, jasa yang syubhat. Kemudian ketika kita bekerja ada banyak hak orang lain yang kita ambil, kita melakukan kedustaan, kebohongan, kecurangan. Ada banyak orang terzalimi dengan pekerjaan kita, bahkan dengan dalih kita sibuk, banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, kita sampai tega untuk meninggalkan salat. Mungkin iya kita dapat gaji, mungkin iya salary-nya lebih besar, bonusnya lebih besar, tapi yakin rizki yang masuk ke dalam kantong kita itu adalah rizki yang tidak barokah. Rizki yang tidak barokah Bapak Ibu, kalau dimakan itu hanya akan menjadi racun bagi rohani kita. Hati kita menjadi kering, hidup kita menjadi hambar. Tampaknya megah, tampaknya semua ada, tapi kalau kita masuk ke dalam dapurnya, bukan dapur di rumahnya, dapur itu artinya ruang internalnya dia, maka kita akan dapati semuanya amburadul. Rizki tidak barokah itu kalau dimakan sama anak kita, itu hanya akan membuat anak kita membangkang, bebal, susah dinasehati. Rizki yang tidak barokah itu kalau dimakan sama istri kita, itu hanya akan membuat istri kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, susah hormat sama kita dan taat sama kita. Akhirnya apa? Keluarganya amburadul, Pak. Semua seperti tampak megah dan semua baik-baik saja, tapi ternyata hatinya sempit. Ketika hati sempit, dua dunianya terhimpit. Allah jamin itu di dalam Quran, kata Allah, "Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Orang kalau kerjanya bermaksiat kepadaku, zalim pada banyak orang, enggak mau sholat, enggak mau puasa, enggak mau baca Quran, Allah pastikan fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Cuma ini dirahmati Allah. Saya mau tanya, sempit sama luas itu tergantung apa? Sempitnya hidup, luasnya hidup itu tergantung apa? Hah? Tergantung? Tergantung nih Pak, hati. Tergantung hati. Luas atau sempitnya hidup kita itu tergantung hati. Berarti ketika Allah bilang falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti kami akan memberikan kehidupan yang baik. Itu ini yang Allah kasih sama kita. Allah kasih kehidupan yang baik itu adalah hati yang lapang, hati yang luas, hati yang pandai bersyukur, hati yang pandai bersabar. Kalau itu yang Allah maksud, itu berarti untuk semua orang. Orang miskin bisa hidup baik, orang kaya juga bisa hidup baik.
Kalau kehidupan yang baik itu kemudian dalam benak antum terpikir kalau kehidupan yang baik itu berarti mobil mewah, rumah bertingkat, istri cantik. Nah, ini bapak-bapak mulai mau berpikir. Ibu-ibu sudah mulai ini. Istri yang cantik, kemudian istri yang nyenengi dan lain sebagainya. Salah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu yang Allah kasih, hati yang lapang, hati yang sabar, hati yang syukur. Sehingga kalau sudah begitu, siapa saja bisa dapat kehidupan yang baik. Miskin bisa dapat kehidupan yang baik, kaya bisa dapat kehidupan yang baik, cukup juga bisa dapat kehidupan yang baik. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini penting. Kalau kita yakin kepada Allah bahwa kalimat Allah di dalam Quran itu final, maka lakukan amal salih, perbanyak amal salih dalam konteks apapun. Bekerja jadi amal salih, berbicara jadi amal salih, berjalan jadi amal salih, tidur jadi amal salih. Bisa nggak tidur jadi amal salih? Bisa, ya kan? Kemudian berteman jadi amal salih dan lain sebagainya. Maka kita bisa dapat kehidupan yang baik itu. Maka ada prinsip di dalam Al-Quran, sebagaimana tema kita tadi, kebaikanmu untukmu, keburukanmu untukmu. Ada satu kaidah di dalam Quran yang mestinya kaidah ini kita pahami bersama. Ketika Allah bilang sama kita, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, itu kebaikannya akan sampai pada kalian sendiri. Wa in asaktum falaha. Kalau kalian bikin keburukan, keburukan itu juga akan sampai pada kalian sendiri. Ini prinsip, Pak. Ini kaidah di dalam agama kita. Bahkan Allah tulis di dalam Quran, kalau kalian bikin kebaikan, kebaikan itu untuk diri kalian sendiri. Dan kalau kalian bikin keburukan, keburukan itu juga untuk kalian sendiri. Maka cuma dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah berpikir ketika kemudian kita membantu orang atau kemudian taat sama Allah. Contoh, kita sholat, kita menjaga sholat, kita menjaga puasa kita, menjaga zikir kita, menjaga bacaan Quran kita. Jangan pernah berpikir bahwa itu kemudian membuat Allah untung. Jangan pernah berpikir itu berpengaruh kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak, Pak. Sholat kita, puasa kita, bacaan Quran kita, itu Allah gak butuh sebenarnya. Itu sama sekali tidak mempengaruhi terhadap kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah itu absolut. Kita mau taat, gak mau taat, tetap Allah begitu. Tapi sholat kita, puasa kita, bacaan Quran kita, itu sebenarnya yang butuh bukan Allah, tapi kita. Maka saya sering sampaikan, as-salatu quwwah. Salat itu dan semua amal salih kita itu adalah kekuatan bagi kita yang beriman. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa bulan yang lalu saya mendapatkan satu video viral yang diteruskan berkali-kali tentang ada seorang pemuda, mungkin dia saudara kita, yang kemudian dia bunuh diri tidur di kereta api, kemudian dilindas sama kereta api. Padahal waktu itu ada orang yang sedang mendokumentasikan. Tiba-tiba dia langsung, ada kereta, dia langsung tidur di situ, kena lindas. Itu viral kemana-mana. Saya ketika mendapatkan itu ada tulisan, diteruskan berkali-kali. Karena ada biasa gitu. Kemudian beberapa bulan yang lalu juga salah satu santri kami, dia berasal dari Gorontalo. Kemudian dia memposting dalam story WA-nya, orang-orang sepanjang 2023 di Gorontalo yang bunuh diri. Listnya ada sekitar 20-an lebih. Antum bisa bayangkan bahwa orang-orang ini, saudara kita ini adalah mereka mungkin banyak masalah, banyak problem. Mereka sudah minta bantuan kemana-mana gak dapat, kebentur. Kemudian mereka menganggap kalau saya mati maka masalah ini selesai. Maka mereka memilih untuk bunuh diri. Padahal sebenarnya mereka sedang berpindah dari satu masalah besar kepada masalah yang lebih besar.
Nah, orang begini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang-orang yang berpikir bahwa masalah itu akan selesai dengan malam. Padahal mereka sedang berpindah pada masalah yang lebih besar. Nah, sementara kita orang beriman, sebesar apapun masalahnya, kita masih punya Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita mintai untuk menyelesaikan masalah kita. Maka semakin kita sholat, semakin kita membuat ketaatan, itu di dalam ruh hati kita nih, semakin terbentuk kekuatan. Maka saya bilang, mungkin masalahnya bisa sama, tapi cara nyikapinya pasti berbeda antara orang yang tidak takwa dengan orang yang Karena kadang Pak, bukan masalahnya yang besar, tapi hati kita yang tidak besar untuk bisa menghadapi masalah-masalah yang besar. Urusan masalah besar atau kecil itu relatif sekali. Bagi fulan mungkin ini kecil, tapi bagi fulan ini besar. Tidak? Mungkin bagi fulan itu kecil, tapi bagi fulan ini besar. Itu biasa saja. Tapi yang paling penting adalah, maka ketika kita sholat, puasa, baca Quran, itu yang butuh kita, Pak. Karena itu semua akan sampai pada kita sendiri. Termasuk juga, jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita lagi bantu orang, sedekah, ya, sedekah, atau kita membayar zakat, atau kita nolong orang, jangan pernah berpikir bahwa yang dapat manfaat besar itu mereka. Tidak. Mungkin iya mereka terbantu, jelas mereka terbantu. Tapi yang paling mendapatkan manfaat terbesar itu adalah kita sendiri. Kita sendiri. Maka saya pernah satu waktu diminta untuk mengisi satu training motivasi di salah satu lembaga di Tangerang Selatan, tepatnya di Bambuapus. Di situ ada satu pesantren khusus yatim dan duafa, gratis, Pak, yang punya namanya Ibu Haja Ipah. Anaknya itu satu pesantren dengan saya dulu di Sumeneb, di Al-Amin Perenduan. Saya diminta ngisi di situ. Setelah saya ngisi, saya baru tahu ternyata pesantren itu adalah kumpulan anak-anak yatim yang tidak bisa sekolah, kemudian diambil sama Ibu Haja Ipah, dimasukkan ke dalam pesantren beliau, dibiayai gratis, dikasih asrama, dikasih makan, kemudian dicarikan ustadz untuk ngajari menghafal Quran. Anak-anak duafa yang orang tuanya gak bisa membiayai diambil sama beliau, ditaruh di pesantren beliau, diurusi. Ketika saya selesai ngisi itu, saya ada waktu untuk dialog dengan Ibu Haja Ipah itu. Beliau berbicara tentang banyak hal, cuma yang membuat saya tersentuh dan ini saya catat sampai hari ini adalah beliau mengatakan begini, Ustaz, saya itu punya 4 anak, kata beliau. 1 perempuan, 3 laki-laki. Saking dari sibuknya Ustaz, saya ngurusi anak-anak yatim dan duafa ini, ngurusi makan mereka, ngurusi kemudian hafalan mereka dan lain sebagainya. Itu kadang saya sampai tidak punya waktu untuk ngurusi anak saya. Ini orang kaya luar biasa, Pak. Tapi Ustaz, saya yakin, seyakin-yakinnya, kata beliau, ketika saya sibuk ngurusi anak yatim dan duafa ini, Ustaz, saya yakin Allah juga sedang sibuk ngurusi anak saya. Coba ya. Dia paham betul tentang konsep in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kau baik pada dirimu sendiri. Kalau kau buruk pada dirimu sendiri. Itu jemaah yang Allah. Ternyata prinsip ini, keyakinan ini dipegang betul sampai hari ini. Ada banyak teman-teman saya yang sudah mungkin hafalannya beliau rekrut untuk kemudian ngajari di pesantren beliau. Apa yang terjadi? 4 anak beliau ini tumbuh dewasa dalam keadaan yang sangat luar biasa. 1, anak yang pertama itu jadi dosen terbang kemana-mana, Pak. Kemudian anak yang kedua jadi dokter spesialis. Dan anak yang ketiga dan keempat semuanya hafal Quran. S2 sekarang di luar negeri, di Timur Tengah. Ada yang kemudian di Amerika, di mana? Di Australia dan lain sebagainya. Cuma yang menarik adalah dari keempat anaknya ini semuanya mewarisi sifat ibunya
yaitu mereka punya kepedulian kepada yatim dan duafa. Itu yang luar biasa. Karena mereka mewarisi satu prinsip ibunya, in ahsantum ahsantum wa in asatum falah. Begitu, Pak. Jadi kalau kita bikin kebaikan, jangan pernah berpikir kebaikan itu untuk orang lain, tapi untuk kita sendiri. Maka kenapa saya bilang kalau sedekah jangan hitung pengeluaran, karena itu akan balik pada diri kita sendiri. Kalau ngasih istri jangan hitung pengeluaran, ngasih SPP anak jangan hitung pengeluaran. Kan kita kadang sering berdiskusi itu, Pak. Berapa sih pengeluaran suamimu setiap bulan? SPP anak saya 1 juta. Uang belanja, padahal itu sebenarnya bukan pengeluaran, itu investasi. Karena itu akan kembali kepada. Termasuk wa in asaktum falaha. Kalau kau bikin keburukan, keburukanmu itu untuk dirimu sendiri. Jadi, kalau ada orang korupsi atau orang mencuri, kemudian mencurinya, korupsinya sukses, bayangkan, sukses, gak ketahuan, jangan harap kemudian dia mengatakan bahwa aku berhasil. Enggak, dia gak berhasil. Dia hanya tinggal nunggu waktu saja. Kalau tidak ada orang yang tahu hukum, yang tahu dia gak dihukum sama negara, katakanlah Allah tahu kok dia korupsi. Allah tahu dia korupsi, maka pasti Allah yang kasih hukuman. Dan keburukan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Jadi kalau kita mengambil hak orang, Pak, jangan pernah berpikir bahwa kita untung karena kita mendapatkan, dia mengeluarkan atau dia rugi. Enggak. Dia mungkin dirugikan, tapi bapak kita atau kita yang ngambil ini justru lebih dirugikan. Lebih dirugikan. Karena uang hasil mencuri atau ngambil hak orang itu adalah uang atau harta yang tidak barokah, dan itu bahaya. Itu bahaya sekali. Harta tidak barokah itu bahaya, Pak. Menang main slot itu ada sekarang. Kemudian dibuat beli rokok apa lagi? Habis itu dibuat makan dan lain sebagainya. Itu justru lebih bahaya. Itu bahaya. Dan dia nggak menang, dia kalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lihat betapa menariknya Allah membahasakan di dalam Quran ketika Nabiullah Adam alaihissalam melakukan satu kesalahan. Apa kesalahannya, Pak? Apa kesalahan Nabiullah Adam? Makan buah yang dilarang, bukan buah khuldi, Pak. Makan buah yang dilarang. Karena khuldi itu adalah istilah yang dicetuskan oleh setan. Jadi setan ketika membisikkan Nabiullah Adam keburukan itu, setan menggunakan syajaratul khuld, buah khuldi. Kan biasa, Pak, kalau setan tuh membisiki kita kan memang hiperbola. Iya kan? Hiperbola. Kalau ke ibu-ibu itu kan, kamu tuh kalau nggak kerudungan jauh lebih cantik dan lain sebagainya. Nih harta kalau kau ambil, kau bisa beli mobil dan lain sebagainya. Sama setan itu ketika membisiki Nabiullah Adam itu hiperbola sekali dengan mengatakan kalau kau makan buah ini wahai Adam, kau akan abadi. Jadi itu memang murni nama itu disematkan oleh setan, syajaratul khuld. Padahal Allah tidak pernah memberi nama. Allah bilang wala taqrabu hadhihi syajarah. Pertanyaannya, Bapak percaya setan atau enggak? Halo? Percaya setan atau enggak? Percaya kalimat setan atau enggak? Lah kok terus dipakai? Buah khuldi. Saya selalu bilang dalam kajian sirah saya, itu bukan buah khuldi. Itu adalah buah yang dilarang. Karena dalam tafsir Bidayah, kitab Al-Bidayah wan Nihayah, itu syajarah itu maknanya banyak. Tapi yang mengatakan itu buah khuldi hanya setan. Jadi kalau kita bilang buah khuldi berarti enggak. Yang mengatakan itu buah khuldi hanya setan.
Jadi itu buah yang dilarang saja. Nah, ketika kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dihukum dan diturunkan ke bumi, kalimat Nabiullah Adam luar biasa. Beliau mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, aku menzalimi diriku sendiri. Coba. Jadi setiap keburukan yang kita lakukan itu hakikatnya kita sedang menzalimi diri kita sendiri atau merusak kualitas hidup kita sendiri. Mau itu keburukan berkenaan dengan Allah atau itu keburukan berkenaan dengan manusia. Tidak sholat, tidak mau puasa, tidak mau baca Quran, tidak mau zikir, kemudian mencuri, merampok, korupsi, bohong dan lain sebagainya, itu hakikatnya kita sedang merusak kualitas hidup kita sendiri, memperburuk hidup kita sendiri. Maka penting untuk kemudian kita cermati kalimat ini, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kau baik maka kau baik pada dirimu sendiri, kalau kau buruk maka kau buruk pada dirimu sendiri. Sehingga ketika kita melakukan apapun, kita ingat, kalau ini baik berarti ini bukan untuk dirinya, tapi untuk diriku sendiri. Kalau ini buruk, keburukan ini bukan akan menimpanya, tapi untuk diriku sendiri. Sehingga kita berhati-hati dalam bersikap. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persis 7:30. 1 jam lebih 20 menit. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengambil pelajaran, terutama saya bisa juga mengambil pelajaran. Apa setelahnya? Ada pertanyaan atau langsung saya tutup doa? Oh, oke. Kita menzalimi diri kita sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu sebuah doa. Doanya di sebelah mana? Ya. Ketika Nabiullah Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi, beliau menangis puluhan tahun karena taubatnya belum diterima. Bahkan beliau menyesal sampai kemudian Allah memberikan kalimat ini. Allah yang mengajarkan sendiri. Rabbana, duhai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami mendolimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, dan kalau engkau tidak mau mengampuni diri kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk orang yang rugi. Di mana letak doanya? Di mana letak doanya? Jemaah yang dirahmati Allah, justru doa. Kenapa ini disebut doa? Sama juga dengan ketika kita menyebut doa Nabiullah Yunus dengan kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wahai tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, maha suci Engkau, sungguh aku yang zalim. Sungguh aku yang zalim. Kata para ulama, dua doa ini adalah doa yang sangat luar biasa di dalam Quran. Bahkan salah satu ulama mengatakan doa Nabiullah Yunus adalah doa terbaik di dalam Quran. Kenapa? Karena di dalamnya ada kalimat tauhid dan ada pengakuan tentang kelemahan dirinya. Maka dia disebut doa terbaik. Jadi jemaah dirahmati Allah, kalau kita bisa simpulkan bahwa ternyata doa itu tidak selalu tentang meminta, tapi doa itu juga tentang mengakui bahwa kita bersalah, bahwa kita berdosa, bahwa kita punya banyak keterbatasan dan lain sebagainya. Dan menurut para ulama, terutama Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwa justru semakin kita mengaku salah di hadapan Allah, semakin Allah memberi apa yang kita butuhkan. Paham ya? Justru kita semakin mengaku salah di hadapan Allah, semakin. Maka kalau kita merujuk pada dua ini, tidak ada kalimat meminta di situ. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, maha suci Engkau, sungguh aku yang zalim.
Jadi orang itu semakin dia mengaku salah kepada Allah, Allah semakin cinta sama dia, Allah kasih apa yang dia butuh. Sekarang pertanyaan saya, presentase atau porsi doa kita itu banyakan minta atau banyakan ngaku salah? Nah, itu kadang yang perlu kita evaluasi. Maka baginda Rasul bilang begini, kalau permintaanmu terlalu banyak, yang kemudian kalau dibahasakan itu lama, maka cukup istighfar menjadi wakil dari semua permintaan. Meminta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi wakil dari semua permintaanmu, nanti Allah yang kasih lebih lengkap lagi. Kan kita kalau minta ini terbatas, Pak. Bahasa kita ini terbatas, iya kan? Biasanya paling pol-polan minta kalau kita lagi banyak masalah, itu agak panjang. Tapi kalau nggak ada masalah, cepet aja. Bahkan kadang nggak doa sama sekali. Nah, tapi dengan istighfar, dengan pengakuan bahwa kita zalim, dengan pengakuan bahwa kita banyak dosa, itu sudah cukup bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah cukup. Kata baginda Rasul, itu Allah akan memenuhi semua kebutuhan yang kita minta. Bahkan lebih dari itu. Hah? Iya. Iya. Maka dalam setiap doa kita jangan lupakan kalimatnya Nabiullah Yunus alaihissalam dengan Nabiullah Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini bagi saya, ini dua doa yang tidak boleh tidak. Karena jangan sampai doa kita itu hanya minta tapi gak pernah merasa. Gak pernah merasa butuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta aja terus, tapi gak pernah mengakui bahwa dia bersalah. Nabiullah Yunus, Pak, saya cerita sedikit ya. Nabiullah Yunus itu sebelumnya beliau meninggalkan kaumnya. Jadi lama ternyata. Beliau tuh meninggalkan kaumnya karena kaumnya bebal, luar biasa, bebal sekali. Akhirnya beliau kemudian meninggalkan kaumnya. Tapi sebelum meninggalkan kaumnya, Nabiullah Yunus mengumpulkan semua kaumnya di medan itu, di lapangan. Beliau bilang begini, hati-hati kalian kalau kemudian dalam waktu 3 hari kalian tidak beriman, Allah akan datangkan azab. Lalu kemudian ini kalimatnya singkat, padat, jelas. Langsung kemudian beliau pergi, Pak. Pergi kemudian beliau ke tepi lautan. Beliau akhirnya singkatnya naik bahtera. Nah, salah satu yang tidak disadari oleh Nabiullah Yunus adalah meninggalkan kaum itu dosa. Bukan dosa, itu kesalahan. Karena Nabi maksum, Nabi langsung diampuni. Meninggalkan dakwah itu satu kesalahan. Karena kesalahan inilah kemudian Nabiullah Yunus akhirnya dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicemplungkan oleh Allah ke lautan. Ya tampaknya Nabiullah Yunus sendiri yang nyemplungkan, tapi itu adalah skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicemplungkan, ditangkap oleh ikan. Ikan apa, Pak? Ikan apa? Paus. Oh, paus, hiu. Mana yang benar? Dari mana paus? Dari mana hiu? Kitab tidak mengatakan itu paus, tidak mengatakan itu hiu. Kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir mengatakan hut azimah, ikan besar. Dalam benak kita kalau sudah ikan besar berarti ikan. Memang orang Indonesia gitu, menggampangkan. Ikan besar. Karena saking dari besarnya sampai Nabiullah Yunus punya ruang di dalam untuk bisa bernafas. Tapi ketika masuk ke dalam, jemaah yang dirahmati Allah, kemudian Nabiullah Yunus dibawa ke dasar lautan, maka ulama mengatakan waktu itu Nabiullah Yunus berada pada 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan dasar lautan, dan kegelapan perut ikan. Ya, 3. Ini kalau saya sama antum ada di situ sudah selesai, Pak. Gak usah bicara sudah. Mati gitu sudah. Tapi karena Allah, Nabiullah Yunus alaihissalam itu ada di dalam, dia masih bisa.
Nah, ketika beliau mulai sadar, tangannya mulai bisa digerakkan, beliau langsung paham bahwa ini adalah ujian dari Allah karena kesalahan. Kita nggak pernah begitu tuh. Ketika Allah coba kita nggak pernah berpikir ini ujian dari Allah karena kesalahan kita. Justru kita kadang cari salahnya orang. Nabiullah Yunus langsung secara otomatis ketika beliau bisa dan sadar dan beliau tahu bahwa ini adalah perut ikan, beliau langsung sadar ini kesalahan saya waktu saya meninggalkan kaum saya. Maka beliau bilang, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mari kita lihat bagaimana doa ini bekerja. Ketika beliau mengatakan ini, malaikat mendengar di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Ya Rabb, abdun gharib." Ya Allah, aku mendengar ada seorang hamba yang asing. Atau sautun gharib, ada suara yang sangat asing. Itu terdengar dari lautan situ, kata malaikat. Siapa dia ya Allah? Kata Allah kepada malaikat, dia adalah hambaku Yunus. Kata malaikat, ya Allah, kenapa dia diuji seperti itu? Maka malaikat meminta kepada Allah untuk kemudian menyelamatkan. Nah, doa ini jemaah dirahmati Allah bukan hanya mengabulkan keinginan Nabiullah Yunus, tapi menyempurnakan. Maka saya bilang, kalau Bapak hanya minta kepada Allah, itu bisa jadi Allah kasih, tapi ya nggak maksimal. Tapi kalau Bapak mengakui kesalahan dan keterbatasan, maka Allah memberinya menyempurnakan. Maka ketika doa itu kemudian terucap, Allah tidak mengeluarkan, karena kalau dikeluarkan itu perlu berenang ratusan mil, Pak. Ratusan mil kalau berenang. Dan tidak bisa menjamin Nabiullah Yunus bisa berenang, apalagi di lautan lepas seperti itu. Allah tidak mengeluarkan. Dan memang Nabiullah Yunus tidak minta untuk dikeluarkan, tidak minta apa-apa Nabiullah Yunus, cuma minta beliau mengakui bahwa beliau bersalah. Maka kemudian Allah giring ikan itu untuk sampai ke tepi laut, kemudian dikeluarkan di tepi laut. Coba ya kan, tidak perlu berenang, Mbak. Ngapain dikeluarkan kalau juga mati juga nanti? Yang penting diselamatkan. Setelah itu kemudian Allah kasih minum dia berupa susu domba, kemudian buah labu. Saya sampai sekarang masih bertanya-tanya, kenapa kemudian buah labu yang Allah siapkan? Tapi secara bentuk buah labu itu lunak, Pak. Jadi karena waktu itu Nabiullah Yunus keluar dari perut ikan itu seperti merpati yang baru lahir. Tahu merpati yang baru lahir? Ketok tulang-tulangnya loh, Pak. Lemah sekali. Maka dikasih buah labu. Maka saya masih bertanya-tanya, kenapa buah labu menjadi solusi, kemudian susu. Tapi yang menarik setelah itu adalah ketika beliau sudah pulih, sehat, beliau kemudian bilang kepada Allah, ya Allah, aku berjanji untuk tidak meninggalkan kaumku lagi. Balik, Pak, dia ke kaumnya, ke Ninawa namanya, tempatnya Ninawa. Ketika balik ke kaumnya, kaget Nabiullah Yunus. Semua kaumnya beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Didakwahi bebal, ditinggal beriman. Ini kan akhirnya kita tahu bahwa Allah menyempurnakan keinginannya Nabiullah Yunus ketika Nabiullah Yunus mengakui dirinya bersalah. Bapak tahu kenapa mereka beriman? Karena ketika Nabiullah Yunus meninggalkan mereka, Nabiullah Yunus bilang, 3 hari kalian tidak beriman, Allah kasih azab. Ternyata betul, 3 hari mereka tidak beriman, tiba-tiba di atas mereka ada awan hitam pekat luar biasa. Dan saat itu juga mereka beriman. Maka Allah kemudian selamatkan mereka dari azab. Satu-satunya keimanan yang akhirnya membuat mereka kemudian terselamatkan dari azab imannya umat Nabiullah Yunus alaihissalam. Mestinya mereka itu sudah tidak bisa terselamatkan karena sudah, tapi Allah menyelamatkan. Jadi jemaah dirahmati Allah, kalau kita berdoa hanya minta, itu bisa jadi Allah kabulkan, tapi tidak Allah sempurnakan. Tapi kalau kita berdoa sambil kita mengakui kesalahan kita kepada Allah, insya Allah Allah sempurnakan permintaan kita. Lihat gitu ya. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa mungkin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa. Doa dulu atau langsung doa kafaratul majlis?
Doa kafaratul majlis biar lebih cepat. Kita akhiri dengan bersama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.